Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Gebrina, mahasiswi program studi S1 Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya semester 3. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai basic life support pada manusia untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan dasar praktik kebidanan. Nah, sebelum kita ke videonya, don't forget to like, comment, share, and subscribe, dan jangan lupa untuk nyalain tombol notifikasinya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke video. Baik teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan di awal video tadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai basic life support pada manusia. Apa sih itu basic life support? Basic life support merupakan tindakan pertolongan medis sederhana yang dilakukan pada penderita yang mengalami henti jantung sebelum diberikan tindakan pertolongan medis lanjutan. Nah, tujuan dari basic life support sendiri yaitu memberikan bantuan sirkulasi dan pernafasan yang adekuat sampai keadaan henti jantung teratasi atau sampai penderita atau korban dinyatakan meninggal. Nah, apabila kita menemukan korban yang tidak sadar di pinggir jalan, kita pastikan terlebih dahulu 3A. Apa sih itu 3A? A yang pertama adalah aman diri. Kita pastikan diri kita sebagai penolong dalam keadaan aman. Kemudian, yang kedua adalah aman pasien atau aman korban. Kita pastikan pasien atau korban ini dalam posisi yang aman. Dan yang terakhir adalah aman lingkungan. Kita pastikan bahwa lingkungan di sekitar kondusif dan tidak berbahaya. Selanjutnya, setelah kita memastikan 3A, yaitu kita periksa kesadaran pasien atau biasa dikenal dengan AFPU. A untuk alert, V untuk verbal, P untuk pain, dan U untuk unresponsive. Kita mulai dari A. Alert. Alert di sini yaitu kita lihat kondisi korban ini kompos mentis atau tidak. Yang dimaksud dengan kompos mentis di sini yaitu korbannya ini masih sadar atau tidak. Apabila korbannya tidak sadar, kita lanjut ke V. Verbal. Verbal di sini yaitu panggil pasien. Adakah respon? Nah, kita memanggil pasien dengan cara menepuk kedua bahu pasien atau korban. Kita tepuk-tepuk sambil kita panggil, Pak, Ibu, Dek, bangun, Pak, Bu. Nah, apabila ketika kita sudah panggil, kemudian kita sudah tepuk-tepuk bahunya, tapi pasien ini masih tidak sadar, maka lakukan langkah selanjutnya, yaitu P atau pain. Pain di sini yaitu kita memberikan rasa sakit. Nah, memberikan rasa sakit di sini ada 3. Yang pertama yaitu kita tekan pada pangkal kuku. Pangkal kuku yaitu daerah kuku yang berwarna putih. Kita tekan. Apabila kita tekan pada daerah kuku, pasiennya masih tidak memberikan respon, lanjut kita berikan tekanan pada daerah supraorbita. Kita berikan tekanan pada daerah supraorbita. Nah, pada daerah supraorbita masih tidak memberikan respon juga, kita tekan pada daerah sternum menggunakan 2 jari, yaitu jari tengah dan juga jari telunjuk. Kita memberikan tekanan pada daerah sternum. Sternum di sini bisa di daerah di antara kedua payudara. Sternum ada tulang dada, jadi di antara kedua payudara kita berikan tekanan. Nah, apabila ketika kita sudah memberikan tekanan pada daerah sternum, tetapi pasien juga belum memberikan respon, kita lakukan langkah selanjutnya, yaitu U atau unresponsive. Unresponsive di sini, kita pastikan pasien benar-benar tidak memberikan respon. Kemudian, jika bisa, kita melakukan ini lebih dari 1 orang atau kita ada teman yang akan membantu kita. Jadi, 1 teman untuk mencari bantuan dan 1 teman lagi kita menjaga korban tersebut. Nah, apabila memang tidak ada orang, hanya kita saja, kita dapat mencari bantuan, kita bisa menelpon pada tim 118 atau dokter. Nah, kemudian selagi kita menunggu tim 118 ini datang, kita dapat melakukan tindakan kepada korban ini. Yang pertama yaitu kita lakukan airway atau pembebasan jalan nafas. Airway di sini yaitu kita memposisikan kepala dengan head tilt dan chin lift. Apa sih itu head tilt dan chin lift? Nah, head tilt di sini kita tekan pada dahi korban, kemudian kita tekan ke bawah, kemudian
chin lift, kita letakkan jari telunjuk dan jari tengah kita di dagu korban, kemudian kita angkat ke atas. Setelah itu, setelah kita melakukan airway atau pembebasan jalan nafas, selanjutnya yaitu kita lakukan look, listen, and feel. Apa sih itu look, listen, and feel? Yang pertama ada look. Kita lihat apakah terdapat pergerakan pada dada korban. Gerakan naik turun pada dada korban. Kemudian yang kedua ada listen. Kita dengarkan. Apakah kita mendengar suara nafas dari pasien ini atau tidak. Dan yang terakhir feel atau kita rasakan. Kita rasakan hembusan nafas di hidung pasien. Nah, lakukan ini selama 10 detik. Jika pasien memang benar-benar tidak bernafas, lakukan langkah selanjutnya. Selanjutnya yaitu kita cek nadi karotisnya. Nadi karotis di sini yaitu nadi atau arteri yang terletak pada leher. Kita cek menggunakan dua jari, jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian kita cek selama 10 detik. Apabila nadi karotisnya ini teraba, kita lakukan pengecekan frekuensi nafas atau respiration rate. Dan apabila didapatkan respiration rate-nya lebih dari 12 kali per menit, maka lakukan recovery position. Recovery position di sini yaitu dengan cara memiringkan pasien ke kiri dengan posisi tangan dan kaki seperti memeluk guling. Nah, recovery position di sini yaitu kita luruskan kaki kirinya, kemudian kaki kanannya kita tekuk, lalu kita miringkan ke kiri. Nah, kalaupun nanti pasiennya ini tersadar dan muntah, tidak akan tersedak. Kemudian setelah itu, apabila nadi karotisnya ini teraba, kemudian frekuensi nafasnya kurang dari 12 kali per menit, maka kita lakukan nafas buatan. Nah, nafas buatan ini sebanyak 10-12 kali per menit selama 2 menit. Tiap bantuan nafas berjarak 6 detik. Caranya yaitu kita tutup hidung korban. Setelah itu kita lakukan nafas buatan mouth to mouth atau mulut ke mulut. Jadi kita tutup, kemudian kita lakukan beri nafas buatan dengan irama. Kita beri nafas 1, 2, 3, 4, 5, 1 1, 2, 3, 4, 5, 2 1, 2, 3, 4, 5, 3 sampai sebanyak 10-12 kali per menit selama 2 menit. Nah, selagi kita juga memberikan nafas buatan, kita juga lihat apakah dadanya ini mengembang atau tidak pada saat kita memberikan nafas buatan. Selanjutnya, apabila nadi karotisnya tidak teraba, maka lakukan RJP atau resusitasi jantung paru. Nah, kita rabat nadi karotisnya kemudian tidak teraba, lakukan RJP atau resusitasi jantung paru sebanyak 5 siklus. Yang satu siklusnya ini terdiri dari 30 kali pijat jantung dan 2 kali nafas buatan. Setelah 5 kali melakukan siklus, lalu cek kembali nadi karotisnya. Nah, bagaimana sih cara melakukan pijat jantung yang benar? Cara melakukan pijat jantung atau kompresi dada yang benar yaitu kita melakukan kompresi dada atau pijat jantung di bagian mid sternum. Mid sternum ini adalah di bagian di antara kedua payudara, jadi ada tulang yang keras, tulang dada yang keras. Nah, di situ. Kemudian setelah itu kita letakkan kedua tangan kita di atas mid sternum tadi. Dengan posisi lengan kita harus tegak lurus dengan tubuh pasien. Jadi posisi kita 90 derajat, posisi tangan kita 90 derajat dengan pasien. Kemudian tangan kanan menggenggam tangan kiri atau tangan yang terkuat kita letakkan di bawah, kemudian genggam dengan tangan satunya. Nah, setelah itu kita lakukan kompresi dada atau pijat jantung dengan kedalaman 5 cm, kemudian dengan irama 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, sampai 30 kali lepas-lepas. Nah, pada saat melakukan kompresi dada ini, yang melakukan kompresi yaitu pada daerah tumit tangan. Jadi, daerah yang diletakkan di mid sternum adalah daerah tumit tangan ini. Kemudian, setelah kita melakukan 30 kali pijat jantung atau kompresi dada, kita lakukan 2 kali nafas buatan dan iramanya sama seperti tadi. Kita beri nafas buatan 1, 2, 3, 4, 5, 1. Nah, setelah 2 kali, kita ulangi siklusnya sebanyak 5 kali, kemudian kita cek nadi karotisnya kembali. Nah, setelah itu, di sini adalah RJP, posisi RJP pada ibu hamil.
Nah, jika korbannya ini dalam kondisi hamil, posisinya ini harus 30 derajat dari lantai, miring ke kiri dengan ganjalan papan yang lurus, atau biasa kita sebut dengan Cardiff position. Nah, mengapa sih ibu hamil ini harus dimiringkan 30 derajat pada saat melakukan RJP? Karena jika kita melakukannya secara terlentang, jadi di dalam perut ibu ini ada janin yang akan menahan vena cava inferior, dan apabila menahan vena cava inferior, maka suplai oksigen ke janin ini akan terganggu. Nah, ditakutkan kematian pada janin. Maka dari itu, posisi RJP pada ibu hamil ini harus kita miringkan ke kiri 30 derajat menggunakan ganjalan papan yang lurus. Tidak dianjurkan untuk menggunakan bantal. Jadi kita mengganjalnya dengan sesuatu yang keras. Nah, kapan sih RJP ini harus dihentikan? Nah, RJP ini harus dihentikan yang pertama setelah kita melakukan RJP selama 30 menit dan terdapat tanda-tanda kematian pada korban. Kemudian yang kedua, jika penolong lain sudah datang. Yang ketiga, jika kita sebagai penolong ini kelelahan, maka hentikan. Kemudian yang keempat, jika pasien bergerak atau pasien ada tanda-tanda kesadaran. Kemudian yang kelima, keputusan dokter. Dan yang keenam, lingkungan yang berbahaya atau lingkungannya sudah tidak kondusif lagi. Nah, itu tadi penjelasan mengenai basic life support pada manusia. Gimana nih teman-teman? Apakah kalian sudah mengerti? Komen di bawah ya. Oh iya, don't forget to like, comment, share, and subscribe ya. Dan semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua dan juga dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan baru untuk teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye.